Jadi Bapak Ibu minggu lalu berusaha eh, presentasi proyeknya ya, yang mungkin banyak pertanyaan ya dari segi visibility-nya ya, apakah bisa dikerjakan atau enggak ya. Nah malam ini saya pengen nunjukin satu kurva ya, kurva GDP, mungkin menarik ya buat dioprek buat Bapak Ibu, dan datanya juga available dengan mudah ya, karena apa ada yang mendokumentasi ya, World Bank atau apa ya. Ini angka GDP kita ya, yang biru itu Indonesia ya, termasuk melejit dengan pesat ya dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia gitu misalnya ya. Dan Bapak Ibu juga bisa membayangkan ini ada tahun-tahun politik tertentu ya. Ini tahun 2015 agak ngedrop, terus tahun 2020 agak ngedrop. Mungkin 2020 efek pandemi ya. Tapi 2015 nih mungkin efek pemilu ya. Habis 2014 terus 2015 ngedrop. 2019 pemilu lagi, 2020 ngedrop juga ya. Jadi patternnya seperti itu ya. Mungkin karena pemilunya agak turbulen juga ya. Terus Bapak Ibu bisa lihat kurva peningkatan ini yang paling drastis mungkin di zamannya SBY ini sebelum 2014. Nah, lalu sebelum reformasi ini tahun 1998 sebelumnya sih ada peningkatan juga ya, tapi mungkin kurvanya lebih landai gitu ya. Tapi setelah reformasi kita berkembang pesat ya. Sehingga pertanyaan yang interesting yang Bapak Ibu bisa berusaha selesaikan juga dengan metode numerik adalah eh, bagaimana sih growth-nya ya? Ini kan GDP-nya nih angkanya di setiap titik tahun, tapi growth-nya eh, bisa dibilang akselerasinya ya. Maka Bapak Ibu perlu menghitung turunannya dari fungsi yang sedang dihadapi itu ya, terus mungkin eh, bisa membandingkan dengan negara tertentu atau apa yang lain begitu ya. Nah itu proyek yang cukup interesting juga ya. Eh, Biasanya sih Bapak Ibu pinginnya meramal ya. Kalau meramal berarti sumbu X-nya mungkin perlu memikirkan variabel yang lain, nggak boleh waktu ya, karena waktu itu tidak menyebabkan GDP naik atau turun ya, ada faktor yang lain. Tapi kalau waktu berarti ngelihat tren ya, terus Bapak Ibu ya bisa lihat apa akselerasi trajektori tertentu dengan mencari turunannya atau derivatif. Nah itu topik kita eh, malam ini ya. Kalau kita ingin melakukan diferensiasi ya dengan metode numerik ya, menyuruh komputer melakukannya, pilihannya seperti apa begitu ya, dan problem yang dihadapi kalau mesin itu melakukan diferensiasi itu dari segi akurasi dan kecepatan itu seperti apa gitu ya. Itu dibahas di chapter 5 bukunya Q Salas ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu duga ya, mungkin udah tahu juga ya, bahwa kalau kita mengarah ke derivatif ya, eh, persamaan Deret Taylor itu jadi menyenangkan karena kita selalu bisa tulis satu persamaan fungsi tertentu ya dipecah menjadi Deret Taylornya. Ya, tinggal kita potong aja di mana ya, kita bisa punya persamaan yang ada kandungan turunan pertamanya, turunan kedua, dan seterusnya ya. Kalau turunannya ini deretnya makin panjang, tentu makin mendekati fungsinya ya. Tapi kalau kita potong, ada error truncation tertentu, error pemotongan tertentu. Cuma kalau errornya kita kuasai dan kita ketahui besarnya sekian gitu ya, berarti algoritma kita bisa jalan ya. Jadi Taylor series expansion ini sangat berguna ya untuk memecahkan persoalan yang ada turunannya gitu ya. Dan ini dengan cara demikian ya kita bisa menurunkan persamaan ekspansi Taylor ini ya untuk fx plus h, fx minus h, lalu fx plus 2h, fx minus 2h, dan seterusnya gitu ya. Dan h ini adalah interval kecil yang kita gunakan untuk pergerakan algoritma kita itu ya, iterasinya ya. Nah, sehingga kalau kita bereskan ya persamaan ini, misalnya di sini ya dibilang
Kita lihat di buku Q Salas ya. Ini diterangkan bahwa persamaan ini ya, berbagai persamaan dari A sampai H ini ya, fx plus H, x plus 2H, dan seterusnya ya. Bisa juga kita membuat persamaannya dalam bentuk fx plus H plus fx minus H ya, dan seterusnya ya. Jadi berbeda interval H, berbeda interval 2H ya, sehingga kita mendapatkan berbagai macam persamaan deret Taylor ya yang kita bisa gunakan. Lalu kalau kita potong ya, kita bisa mendapatkan fungsi f turunan x-nya begitu ya di dalam panjang apa deret Taylor yang panjang ini, lalu kita truncat belakangnya sebagai error begitu ya. Nah, jadi yang apa variasi pertama misalnya yang kita gunakan ya dari persamaan f ya, misalnya persamaan f ini ya, kita bisa susun ulang ya persamaan dari Taylor ini ke dalam bentuk f aksen x sama dengan sekian ya, dan f aksen x-nya adalah x fungsi x plus h minus fungsi x minus h per 2h ya, dikurangin bagian belakangnya ini yang turunan pangkat 3 dan seterusnya ya, dan bagian belakangnya ini kita potong ya, kita truncat dengan pemahaman bahwa ini jadi error kita nih ya, dan errornya itu berkembangnya rate-nya adalah sebanding dengan H kuadrat ya. Artinya kalau H-nya kita buat cukup kecil, maka H kuadrat itu jadi lebih kecil lagi dari H ya, karena angka kecil di kuadrat makin kecil ya. Yang kalau kita atur H-nya tertentu yang cukup kecil, kita dapat f aksen x yang cukup dekat ya kepada nilai yang sesungguhnya begitu ya. Sehingga dengan cara demikian ya, kita bisa menghitung turunan fungsi x di titik tertentu begitu ya. Nah, ini namanya persamaan yang ini ya adalah first central difference approximation ya. Jadi ini aproksimasi dengan derajat kesalahan truncation berbanding dengan H kuadrat ya. Nah, terus disebut juga dengan central difference karena ini fungsi X tambah H ya, interval kecil dikurangin fungsi X minus H ya. Jadi ada di sentral begitu ya. Atau kalau kita mau hitung central difference tapi untuk turunan kedua bisa juga ya, disusun ulang lagi ya, turunan keduanya sama dengan, terus kita dapat bagian ini ya, fx plus h minus 2fx plus fx minus h per h kuadrat. Terus bagian belakangnya ini kita potong lagi ya dengan ada truncation error. Truncation errornya sebanding dengan h kuadrat masih ya, karena term yang paling besar di sini h kuadrat gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung turunan 1, turunan 2, turunan 3 dan seterusnya ya. Lalu kita bisa punya tabel ini ya. Ini koefisien-koefisiennya. Kalau mau menghitung turunan 1, koefisiennya ini ya dikali fx minus h dikali fx plus h. Terus kalau turunan kedua, koefisien-koefisiennya ini ya. Turunan ketiga, koefisiennya sebagai berikut ya. Sehingga kalau koefisien-koefisien ini ditulis ke dalam coding tertentu, terus kita tinggal pilih ya, mau menghitung turunan X yang keberapa ya, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi dengan demikian kita punya ya cara menghitung fungsi turunan tertentu di titik X tertentu dengan memecah persamaan Taylor series kita itu ya, dengan cara tertentu itu tadi ya, dengan bayangan bahwa kalau kita truncat bagian belakangnya itu jadi error, tapi kalau H-nya cukup kecil, error kita nanti kecil juga ya. Nah, tapi ada cara yang lain ya. Kalau central difference ini tidak bisa kita lakukan ya, karena kita nggak punya titik X yang ada bergeser ke kanan X plus H, bergeser ke kiri X minus H ya. Misalnya kita punya titiknya itu X plus H saja dibandingkan dengan fx gitu misalnya ya. Nah, itu bisa diturunkan Taylor seriesnya ke dalam non-central finite differences ya. Itu bisa juga ya. Hanya saja bagian errornya ini ya bukan sebagai fungsi H kuadrat, melainkan fungsi H ya, karena kita potong ke belakang ini bagian yang paling besar termnya ini masih H nih. Dan H itu lebih besar ya daripada H kuadrat ya. Karena kalau 0,1 kita kuadrat jadi 0,01, jauh lebih kecil ya. Sehingga ini yang non-central finite differences ini nanti errornya lebih besar ya, karena bergantung ke orde H begitu ya.
Tapi tergantung persamaan kita. Jadi kalau kita nggak bisa punya titik yang ada di sentral, terus geser H ke kiri, geser H ke kanan, kita bisa pakai non central finite difference ini dengan kerugian nanti errornya lebih besar sedikit ya, karena fungsi H begitu ya. Tapi kita punya alternatif itu, terus kita bisa breakdown apa? Sorry, kita bisa breakdown koefisiennya ya ke dalam tabel tertentu ini ya, sehingga apa? Kita bisa hitung turunan pertama, turunan kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dengan Taylor series expansion ini ya, yang basically menggambarkan fungsi X ke dalam turunan-turunannya, kita bisa menghitung turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya ya. Kalau kita atur ulang Taylor series expansionnya, lalu tergantung kita mau errornya itu sebesar apa ya. Kalau mau sebanding dengan H kuadrat, kita pilih yang first central difference. Kalau problem kita nggak menguntungkan ya, nggak bisa, kita bisa pilih yang non central finite difference ya, dengan kompromi errornya nanti lebih gede karena sebanding dengan H ya, bukan sebanding dengan H kuadrat gitu ya. Nah, jadi itu secara cepat ya bagaimana Q-Salas menerangkan menghitung persamaan diferensial dari Taylor series expansion ya. Dan seperti tadi kita udah bahas sedikit ya, kalau Bapak Ibu misalnya mau menghitung katakanlah GDP Indonesia ya di titik data tertentu ya, misalnya zaman presidennya SBY berapa sih slope-nya di sini ya, berarti dengan kata lain Bapak Ibu menghitung diferensial dari fungsi ini ya, eh, secara numerik bisa dilakukan dengan cara itu ya yang dibahas di bab 5 itu tadi ya. Terus bisa dibandingkan dengan slope-nya misalnya dengan GDP-nya Thailand atau Malaysia ya, dengan di waktu periode tertentu gitu ya. Dan Bapak Ibu juga misalnya bisa membandingkan slope rata-rata waktu zaman SBY dibandingkan Jokowi dan sebagainya ya. Mungkin bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu dan kita punya apa tools numeriknya ya untuk menghitung slope dari kurva tertentu ya, yaitu dengan diferensiasi itu tadi ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang monitor, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada diskusi di Q-Salas ya, eh, bagaimana dengan persoalan errornya ya dari eh, solusi dengan Taylor series expansion untuk menghitung diferensiasi ini begitu ya. Jadi ada dua masalah error ya di sini ya. Karena kita menggunakan persamaan Taylor terus kita potong ya. Berarti ada error pemotongan itu ya yang terjadi ya. Seberapa panjang buntut yang kita potong itu ya. Tapi ada error yang lain yaitu error round off ya. Error round off ini adalah tergantung dari seberapa eh, mesin kita itu punya derajat ketelitian ya. Jadi kalau kita pakai format data tertentu yang 0,000 something ke belakang gitu kan, ada setiap mesin punya representasi angkanya itu ya di dalam floating point, tergantung dia mesin berapa byte gitu ya. Ada batasnya itu ya. Nanti angka terkecil yang bisa direpresentasikan oleh mesin itu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita mau buat kecil ya, ya haknya kita bisa pilih kecil ya supaya kan nanti errornya kecil ya. Tapi kapan-kapan nanti ada batasnya ya. Karena kalau kita melakukan apa eh, menggeser H dengan kecil nanti fungsi X plus H ya atau fungsi X minus H kalau hanya kecil nanti terlalu dekat dan terlalu mirip gitu ya. Sehingga kalau kita hitung ya fungsi X plus H dikurangin fungsi X gitu misalnya nanti ada error pembulatan itu ya yang jadi apa menyusahkan kita ya, karena kapan-kapan kita terbentur komprominya gitu ya, apakah truncation errornya yang lebih menentukan atau nanti round of errornya gitu ya, dan kita nggak bisa ya eh, mau optimasi dua-duanya ya supaya dua-duanya jadi bagus ya, round of errornya bagus atau truncation errornya bagus, kalau yang satu tambah bagus yang lain tambah jelek gitu ya, itu dilema kita ya. Lalu Q-Salas ini menunjukkan
Satu contoh ya, misalnya menghitung eh, turunan ya, lalu dengan apa? Misalnya turunan kedua dari fungsi E pangkat min X ya, pada saat titik X-nya 1 ya, itu angkanya adalah 0,3678794 ya. Lalu kalau kita pakai mesin yang presisinya 6 digit ya, dengan mesin yang 8 digit gitu misalnya ya, terus kita pilih H, ini interval buat algoritmanya tertentu ya. Kalau kita pilihnya besar ya, 0,64 gitu ya, nanti mesin yang presisinya 6 digit sama 8 digit menghasilkan perbedaan hasil tertentu ya. Lalu kalau H-nya kita buat makin kecil begitu ya, seperti tabel ini ya, kapan-kapan kita akan mendekati angka yang sesungguhnya ini ya. Misalnya di titik 0,08 ya, hasil turunannya itu 0,368281 ya. Jadi cukup dekat. Terus nanti kalau kita tambah kecilkan lagi ya H-nya ini ya, tiba-tiba angkanya ini menjauh lagi ya, dari 0,36 sekian ini jadi 0,37, 0,38 dan seterusnya gitu ya. Jadi makin kecil angkanya ini, kita ketemu error yang lain ya yang menjadi lebih besar ya, sehingga ada titik optimalnya ya, di mana untuk angka yang 6 digit ini titik optimalnya di sini. Tapi kalau angka yang 8 digit ini tampaknya mendekatinya pada H intervalnya 0,02 ya, karena angka ini nih 0,3679 yang cukup dekat dengan angka apa turunan aslinya begitu ya. Nah, jadi ada optimalitas itu ya yang bisa, H-nya yang optimal itu berapa ya, untuk tingkat presisi mesin yang berbeda. H optimal itu berbeda juga ya, karena ada dua macam error ya, error truncation, error pemotongan dari Taylor seriesnya, dan error round off itu error presisi angka operasi penjumlahan H-nya itu yang kapan-kapan terbentur karena nggak menolong lagi mengoperasikan angka yang terlalu kecil ya, sehingga ada nilai optimal H tertentu begitu ya. Nah, di dalam dilema ini berarti kita tergantung kita pakai mesin presisi yang seberapa ya, terus kita pilih H itu jadi melakukan kompromi ya, kapan supaya nilai turunannya itu bisa dekat. Nah, lalu Q-Salas itu menunjukkan ya satu cara yang disebut dengan Richardson extrapolation ya, yang kalau dilakukan ya bisa meningkatkan akurasi dari algoritma menghitung turunannya ya, dengan cukup cepat begitu ya, dengan cukup baik begitu ya. Padahal Richardson extrapolation ini sederhana begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ada beberapa website juga ya yang menerangkan Richardson extrapolation di Google ya. Tapi caranya Q-Salas ini menerangkan cukup straightforward ya, dan sangat singkat ya, sehingga mungkin apa ini penjelasan yang cukup baik ya. Jadi caranya Q-Salas menjelaskan kenapa Richardson extrapolation ini bisa berfungsi adalah dia bilang, oke, secara umum saya tuh punya fungsi G ya, yang melakukan aproksimasi ya terhadap H ya sebagai variabel ya. Jadi G fungsi H ditambah error tertentu ya, error yang sebagai fungsi H juga ya. Lalu errornya ini bisa kita perkecil dengan drastis ya kalau kita nyatakan sebagai C kali H pangkat P ya. Karena kan tergantung bagaimana kita memotong apa Taylor seriesnya itu, error kita itu sebagai fungsi H yang pangkat P tertentu gitu ya. Lalu kita bisa memilih titik H-nya itu H1 dan H2 ya, di tempat yang berbeda ya, artinya kita hitung fungsinya di titik H yang berbeda. Terus di titik yang berbeda ini kita bisa sederhanakan ya dengan menghilangkan C-nya ini ya, sehingga kita bisa dapat fungsi G dinyatakan dengan H1 dan H2. Dan kalau kita pilih misalnya H2 itu adalah H1/2 ya, setengahnya H1 ya, kita bisa dapat formula tertentu yang cukup ringkas ini ya. G-nya itu 2 pangkat P, GH1/2 min GH1 ya, per 2 pangkat P minus 1 gitu ya. Nah,
artinya sebenarnya kita mengurangkan ya fungsi G ini pada titik H1 dan H2 ya. Tetapi kan kalau kita aproksimasi fungsi tertentu di titik H1 dan fungsi itu di titik H2, itu ada error yang sistematis ya, yang muncul dari aproksimasi kita di titik H1 dan titik H2 yang muncul sama-sama. Terus kalau kita kurangin error itu ya, sehingga error yang apa terjadi cukup besar itu kita hilangkan, kita kurangkan, kita tersisanya error yang kecil saja begitu ya. Karena error terbesarnya udah kita kurangin gitu ya. Sehingga dengan demikian dengan sangat cepat kita meningkatkan akurasi dari perhitungan kita dengan cara mengurangkan fungsinya ini di dua titik yang berbeda ya, H1 dan H2, dan secara sederhana kita pilih H2 itu separohnya H1 begitu saja ya. Nah, error sistematisnya itu dikurangkan juga ya dengan melakukan operasi itu ya, sehingga kita dapat error yang sisanya yang jauh lebih kecil, begitu ya. Logikanya Richardson extrapolation itu begitu ya. Lalu caranya Q Salas menunjukkan keuntungannya ya, dia menghitung ini tadi ya, turunan ini di tabel ini ya, tapi dengan H yang cukup besar ya. Dia pilih H yang paling besar aja nih yang 0,64 sama 0,32 ya. Terus dia masukkan ke rumusnya ya. Jadi dia pilih ya apa? Ini pada saat 0,64 H1-nya ya. Sehingga H2-nya adalah 0,32, terus dia hitung begitu saja ya. Dia dapatkan hasil aproksimasi G-nya itu angkanya sangat dekat nih kepada nilai aslinya ya, 0,367843 ya. Dan itu adalah angka yang paling akurat yang di tabel 54 itu didapatkan dari komputasi dengan presisi 8 digit ya. Jadi dengan presisi 8 digit ini angka yang paling akurat ini ada di sini nih. Sangat dekat begitu ya, sehingga pakai H yang kecil kok dapat presisi tingkat akurasinya sangat tinggi ya, karena ini 0,3712. Kalau kita lihat tadi hasilnya itu 0,3710 begitu ya. Angka ini presisinya ini apa sangat dekat sekali ya. Padahal kita pakai H yang cukup besar ya, 0,64 dan 0,32 ya. Terus kita kurangkan ya, hasilnya 0,367843. Ya itu tuh sangat dekat ya kepada aslinya, karena ini 0,367877 ya angka aslinya itu. Ya sehingga dengan demikian akurasinya itu meningkat drastis ya, padahal cuman pakai pengurangan yang sederhana dengan Richardson extrapolation itu ya. Jadi dengan dua teknik ini ya, menghitung ekspansi Taylor series, terus kita susun koefisiennya, bisa mendapatkan fungsi f aksen x, f turunan kedua x, f turunan ketiga x, dan seterusnya ya dari koefisien-koefisien Taylor series-nya. Terus kalau kita masih nggak suka sama akurasinya, kita pakai Richardson extrapolation ya. Dengan cara itu kita mengurangkan error yang paling besarnya, terus akurasi kita langsung meningkat drastis begitu ya. Tanpa banyak perhitungan yang rumit sih ya, karena Richardson extrapolation itu basically cuman menghitung G di titik tertentu sama di titik H/2 begitu ya, ngitung dua kali tambahan lagi dikurangkan, terus kita akurasinya meningkat drastis gitu ya. Nah jadi itu isi dari bab 5 ya kurang lebih. Ada bagian belakang lagi subbabnya yang menunjukkan bahwa pakai teknik interpolasi juga bisa ya menghitung turunan itu ya. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya punya titik-titik data ya, terus saya lakukan interpolasi, somehow itu juga menunjukkan slope dari kurva itu ya. Karena dengan melakukan interpolasi itu juga kita mendapatkan semacam kontur dari kurvanya ya. Dan itu menurut Q Salas mirip juga ya dengan Taylor series expansion itu ya, dengan apa central finite differences itu juga ya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya caranya ya. Tapi kalau Bapak Ibu menguasai satu cara numerik saja ya, terus pakai Richardson extrapolation untuk meningkatkan akurasinya,
Mestinya menyelesaikan problem diferensiasi ya dengan kurva-kurva tertentu udah cukup sih. Ya. Nah, jadi siapa tahu berguna untuk project yang Bapak Ibu pilih ya. Dan karena project-project yang Bapak Ibu bayangkan yang dipresentasikan minggu lalu tampaknya ada eh, problem tertentu ya, karena mungkin unpredictable ya fenomena-fenomena yang Bapak Ibu pilih itu ya, cuaca, berusaha meramalkan saham ya, itu ada problem tersendiri ya. Mungkin Bapak Ibu terpaksa memformulasikan ulang problemnya ya, dan siapa tahu teknik diferensiasi ini bisa berguna sih untuk problem-problem yang memang melibatkan diferensiasi. Ya. Nah, sejauh ini aja Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada komentar? Kalau nggak ada, kita sampai di sini ya malam ini. Nanti recordingnya saya pasang juga di Learn supaya kalau dibutuhkan Bapak Ibu bisa lihat lagi ya. Minggu depan kita ketemu untuk gladiator ya. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan pemainnya, terus melakukan gladiator. Topiknya untuk minggu depan adalah melakukan integrasi ya. Thank you Bapak Ibu perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat.